طيب نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Jadi hadis yang pertama, muntah terbagi dua. Kalau dia sengaja maka batal puasanya, tapi kalau tidak sengaja maka tidak batal. Nah, sementara hadis kedua itu mengatakan Nabi muntah kemudian beliau berbuka. Nah, kita pakai kaidah supaya dua hadis ini tidak bertentangan, yaitu al-mujmal yuhmalu al-mutlaq, al-mutlaq yuhmalu al-muqayyad. Hadis yang mutlak yaitu qa'a dipahami dengan hadis yang muqayyad yaitu yang dara'ul qa'i. Nah, yang istaqa'a. Berarti qa'a itu maksudnya adalah qa'a amdan. Beliau muntah secara sengaja lalu beliau pun berbuka. Nah, tentu saja ini bukan di bulan Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan tidak boleh kita bersengaja muntah, karena tidak boleh membatalkan puasa Ramadan kita. Ini adalah kalau kita tafsiri qa'a dengan amdan. Kalau kita tafsiri qa'a ini dengan muntah, yaitu tidak sengaja, tapi karena terkalahkan oleh muntah, maka kita punya kaidah lagi. Kaidahnya mengatakan al-qawlu muqaddamun 'ala al-fi'li. Sabda Nabi SAW didahulukan atas perbuatan Nabi SAW. Nah, sehingga yang tetap berlaku adalah sabda Nabi SAW. Kenapa sabda Nabi yang didahulukan? Karena sabda itu jelas, sementara perbuatan itu masih mengandung ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan. Misalnya kemungkinan kejadiannya ini sebelum muncul hukum tadi. Misalnya kemungkinannya ini adalah khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Misalnya kemungkinannya ini adalah beliau lupa bahwasanya beliau sedang puasa, yang ihtimalat katsirah jiddan. Sementara kita punya kaidah idza tatarraqa al-ihtimal batala al-istidlal. Nah, al-an qiblatus sha'im. Tafadhal. لقربه يعني لحاجته، يعني حاجته للنساء. وفيه تفسير آخر لإربه يعني لفرجه، والمراد سواء. Menunjukkan bahwa boleh mencium istri pada saat puasa, yang penting aman sebagaimana Nabi SAW. Dan ini masalah khilafiyah, ada 3 pendapat. Pendapat pertama mubah mutlak, pendapat yang kedua makruh mutlak, pendapat yang ketiga mentafsil. Kalau dia itu syabun, pemuda, maka makruh. Kalau dia itu adalah orang tua, maka mubah. Karena ada seseorang tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya cium istri. Beliau mengatakan silakan. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, saya cium istri. Beliau mengatakan jangan. Ternyata yang silahkan itu tua, yang jangan itu muda. Tapi sebenarnya ibrahnya itu bukan tua muda, ibrahnya itu adalah taharrukus syahwah. Sehingga kalau muda tapi syahwatnya 1000 watt, nggak boleh cium istrinya. Tua, Pak muda sih, tua syahwatnya 1000 watt, ya nggak boleh cium istri. Muda syahwatnya 5 watt, silahkan cium istri, meskipun malam pertama bulan madu. Nah, Ashistu, saya semangat, yaitu dengan sebab melihat istrinya. Nah, kemudian akhirnya dia mencium istrinya tadi. Nah, dia merasa batal nih puasa saya. Ternyata Nabi SAW mengkiaskan mencium istri itu dengan
berkumur-kumur. Kumur-kumur betul enggak kan? Ya udah, cium juga sama dengan. Dan ini dalil qiyas ya, bahwa qiyas pun juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun famah itu maksudnya fama, jadi tidak sama dengan mah yang dulu itu ya. Kalau mah yang dulu adalah ukfuf, tahanlah. Nah, di sini mada, ini mada yubtilus shaum, la yujad syai' yubtilus shaum. Boleh orang puasa itu menelan ludah dengan syarat ludahnya masih di dalam mulut. Kalau ludahnya sudah keluar ngeces set, kemudian ditarik lagi seruput, nah batal puasanya. Atau ludah dikumpulkan di gelas setelah penuh diminum, batal. Ya musuh mengemuk lidahnya, dan ini hadisnya dhaif. Tetapi ya musuh lisan zaujah itu dikuatkan dengan hadis walu'abuha yang kemarin kita bahas ya. Apakah lu'ab itu dari li'bun permainan atau dari lu'abun mula'abah wa tula'ibuka wa tula'ibuha, apakah dari li'bun ataukah dari lu'abun. Karahiyati hi kembalinya bukan kepada arik ya, tapi kembalinya kepada qublah tadi. Maka ini babnya kurang rapi, sudah dilewati dengan rik malah balik ke qublah lagi. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa pendapatnya itu ditafsir, dan pendapat tafsir ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Jadi menunjukkan bahwa tidak termasuk syarat sah puasa bahwa pagi-pagi kita puasa itu sudah bersih dari junub, tidak harus begitu. Seandainya junubnya sebelum sahur jam 3, kemudian jam setengah 4 makan, jam 4 sudah azan, nah, baru setelah azan mandi, tidak ada masalah. Apakah ini masalah khilafiyah? Dulu khilafiyah sebelum Abu Hurairah mengetahui bahwa hukumnya seperti ini. Nah, mungkin ceritanya tentang Abu Hurairah ada pada hadis berikutnya, tapi setelah itu menjadi ijma' bahwasanya tidak ada khilaf di antara para ulama dalam bab ini. Nah, Ya Rasulullah, ini istimewa anak murid Islam. Maka Rasulullah saya anak istimewa anak murid Islam. Maka Rasulullah maka Rasulullah yang Rasulullah ini anak Islam. Untuk Allah yang mengatakan kami yang amat akan. Aku berdoa karena Rasulullah saya maka Allah ini arti anakku yang asyik ilahi wa anakku yang asyik. Ya, jadi Nabi marah karena apa? Seolah-olah dia tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Allah sudah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun. Jadi hukum asalnya semua perbuatan Nabi itu iswah. Kalau mau dikatakan khusus itu harus ada dalil khususiyah. Kemudian wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang diampuni, ini juga khususiyah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap hadis yang mengatakan dosa-dosa akan diampuni semua meskipun yang akan datang apabila mengamalkan satu amalan tertentu, dipastikan hadisnya dhaif. Nah, Anak tidak sekolah, atau anak dia saya sekolah harus sekolah
Qala qala itu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Faqala tasaqafi faqala ya Rasulullah maka nala Apa tu ya? apa ya hari tante akalnya pada hari yang pertama maka kata Nabi qala katanya dia maka yang pertama dia berhawa dia. Hadis ini menunjukkan bahwa jima di siang Ramadan itu wajib dikafarahi, dan kafarahnya adalah murattabah, urut, sebagaimana dalam hadis ini Nabi bertanya terlebih dahulu hatta tajidu madu raqabah. Nah, kalau raqabah nggak bisa, baru kemudian saumai syahraini mutatabi'ain. Kalau itu pun juga nggak bisa, baru turun tut'imu sittina miskinan. Dan ini pendapat jumhur. Menurut Imam Malik, mukhayyarah kafarahnya itu silahkan milih, tapi hadisnya Imam Malik derajatnya dhaif, sehingga kita pilih pendapat jumhur dalam bab ini. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa dia ternyata paling miskin di kota Madinah. Akhirnya dia suruh makan kurma tadi. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah berarti dia gugur kewajibannya untuk membayar kafarah ataukah masih punya utang. Nah, pendapat yang hati-hati adalah dia masih punya utang, sehingga nanti kalau dia kaya dia wajib untuk membayar kafarahnya. Kemudian kata-kata arak itu adalah satu wadah yang mencakup isinya 15 sa'. Tapi juga ada pendapat 30 sa', ada pendapat 60 sa', dan kemarin sudah kita bahas ya. Sehingga ini apa? Khilafiyah. Adapun kalau arak kita artikan 15 sa', maka berarti masing-masing satu orang miskin dapatnya satu mud, dan kaidahnya sudah masyhur, kullu fidyatil mudun illa fidyata adzan. Adapun labah itu adalah tanah hitam di barat dan timur kota Madinah. Ma baina labataiha, artinya semua kota Madinah itu yang paling miskin saya. Dari timur sampai baratnya yang paling miskin saya. Madinah itu timur barat diapit labah, utara selatan diapit gunung. Sehingga Nabi kadang-kadang mengatakan ma baina labataiha, kadang-kadang mengatakan ma baina airin wa thawrin, antara gunung air dan gunung Thawr, itu utara selatan. Nah, istighfar, karena istighfar itu melenyapkan dosa-dosa. Dan lebih bagus lagi kalau dia melakukan sholat 2 rakaat, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau ada orang muslim berbuat dosa kemudian dia sholat 2 rakaat kemudian istighfar kepada Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak cukup dengan sholat ya, harus apa? Membayar kafarah. Lagi suh hanya bana suh saat bisa jawab tadi apa? Nah, ini dalilnya Imam Malik rahimahullah bahwa kafarahnya itu adalah mukhayyarah, karena di sini dikatakan au. Nah, sekarang derajatnya coba antum lihat di apa tuh takhrisnya Alisi, dikatakan apa di situ. Muslim masa
Nomor berapa? Berapa? 9392. Saya cek ya. 5392. 53. Hah? 23. Sahih Muslim 1111. Nomor cantik. Enggak ada ya. C. Fahal tajiduna طيب. في صحيح مسلم موجود أيضا. 1111 أو صحيح. Jadi saya harus mengecek lagi siapa dulu yang mendhaifkan, karena saya ingat didhaifkan oleh sebagian ulama rahimahullahu ta'ala. Dan intinya ada dua pendapat, ada yang berpendapat mukhayyarah, ada yang berpendapat apa? Murattabah. Nah, Imam Abu Dawud mendahulukan riwayat yang murattabah daripada riwayat yang mukhayyarah. Bisa jadi itu isyarat beliau bahwa yang murattabah adalah lebih sahih daripada yang mukhayyarah. Tapi nanti kita cek lagi insyaallah. Nah, Kalau tersebut maupun penelitian dan sendiri adalah dimana adalah jalan antara wakala tulis wakala berpisah korban wakala tapi musyawarahnya wakala tersebut yang ya, jadi kalau Imam Malik berpendapat seperti ini ya nggak ada masalah, karena kan itu riwayat yang beliau dapatkan dari gurunya adalah pakai mukhayyarah itu. Nah, dia sekolah ada tulang Nabi SAW atau Ramadan dia berarti sekolah oke arahkan di kandungan kontrol untuk terus. ini penjelasannya Araf itu 15 sah. Nah, Apalagi ini perlu anda yang ahli kita wassalamualaikum warahmatullahi wasum yauman, berarti wajib mengqadha puasanya. Maka konsekuensinya dua ya, satu puasanya batal berarti harus mengganti, dua dia harus mengkafarahi. Dan yang konsekuensinya dua cuma satu ini, yang lain-lain itu hanya mengqadha, tidak ada kafarah. Ini karena jima sesuatu yang besar bagi orang yang puasa, berbeda dengan makan minum karena lebih ringan. Nah, untuk orang yang makan minum, apakah dia itu juga harus membayar kafarah? Ini ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Kalau dalilnya ini hanya bicara tentang jima ya. Tapi sebagian ulama mengkiaskan antara jima dengan makan minum dengan jami sama-sama membatalkan puasa. Berarti kalau disengaja maka harus membayar kafarah. Nah, Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid di Ramadan. Maka lalu Rasulullah isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qala asatu ahli, qala tasat, qala wala maliku qala alaihi, qala itu kata sampai nama ada di tak keluar dari masjid di mana alaihi ta'ala." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat musyrik anfan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ainal muhtarik, di mana orang yang terbakar tadi, ini bukan terbakar dengan api ya, tapi terbakar dengan jinayah, dengan perbuatan kriminalnya, yaitu dia melakukan pelanggaran yang besar terhadap syariat Islam. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan betapa longgarnya ajaran Islam ya, yang awalnya wajib membayar kafarah malah akhirnya dapat makanan karena kondisi yang dia alami. Dan itu sesuai dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi.
وأوصل في حركته 20 ساعة. Nah, riwayat Isrun ini mungkar kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, sekarang aftara amdan yang bukan jima ya, yaitu makan dan minum. Atau kalau untuk jumhur tadi yaitu mengeluarkan sperma secara sengaja. Ini hadisnya dhaif. Dan apakah dia wajib untuk mengganti? Nah, diperselisihkan lagi oleh para ulama. Sebagian berpendapat tidak bisa diganti berdasarkan hadis ini, lam yaqdi anhu siyamud dahr. Sebagian lagi berpendapat dia harus mengganti karena apa? Dia merusak kewajiban yang dia langgar. Kalau jumhur wajib mengganti. Jadi batal atau tidak? Kenapa? Inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyana wa mustaqrihu alaih. Dan ini masalah khilafiyah. Menurut jumhur tidak batal sesuai hadis ini dan hadis tadi. Menurut Malik batal puasanya sehingga dia wajib untuk mengganti puasanya. Tapi pendapat Imam Malik ini tidak sesuai sabda Nabi dan yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yaitu walaysa alaihi qada'un. Kemudian para ulama berselisih juga bagaimana kalau dia itu bukan akala nasian tapi jama'a nasian. Ada yang menyamakan antara jama'a nasian dengan akala nasian. Ada yang membedakan. Yang membedakan alasannya karena hadisnya bicara tentang makan. Yang menyamakan karena akala ini kharaja makhrajal ghalib, ya, biasanya lupa itu lupa makan minum. Tapi kalau lupa jima itu tampaknya jarang atau mungkin tidak ada ini, karena perlu proses kan. Kemudian ada hadis riwayat Hakim, man aftara nasiyan, dan siapa yang berbuka dalam badan lupa. Nah, kata-kata aftara itu mencakup jima, makan dan minum, sehingga itu dalil bagi yang menyamakan antara akalan nasiyan dengan jamaah nasiyan. Ada boleh fihi qaulana. لماذا يا أيها النساء لماذا أنتن ما تستطيع أن تقضي إلى أن جاء رمضان آخر. Nah, dalam riwayat sahihain itu ada tambahan asyughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa mengqadha kecuali di bulan Sya'ban gara-gara saya sibuk mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya riwayat ini adalah mudraj, yaitu ucapan dari Yahya, bukan dari perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha.
sehingga ya belum pasti apakah benar karena beliau sibuk mengurusi Nabi. Kalaupun benar masuk akal. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itu Rasulullah memperbanyak puasa, sehingga Aisyah ini tidak perlu siap-siap untuk melayani Nabi SAW. Tapi kalau hari-hari biasa, nah Aisyah ini selalu siap ya, barangkali Nabi membutuhkan, maka beliau sudah menyiapkan diri. Ala kulli hal, mudah-mudahan antara ketemu dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan bisa bertanya, ya Aisyah ya ummana bimada ma tastati an taqdiya hatta ya'tiya Sya'ban masyghulu. Nah, Ini kolak waktu membiarkan orang di siang. Karena yang kata anak-anaknya sama sama kolak, sama sama di siang bersama dengan ini. diperselisihkan oleh para ulama, bisakah utang puasa mayit diganti dengan puasa? Pendapat pertama bisa, karena di sini soma. Pendapat kedua tidak bisa, sehingga soma ini diartikan fidyah. Ini khilafiyah pertama. Khilafiyah yang kedua, wa alaihi siyamun, utang puasa. Ini utang puasa apa? Abu Daud mengatakan, qala Abu Daud hadza fi nadhri wa huwa qaulu Ahmad. Nah, ini mazhab Ahmad mengatakan ini khusus puasa nazar. Pendapat yang kedua, puasa wajib semuanya. Dan puasa wajib itu ada puasa nazar, ada puasa Ramadan, ada puasa qada, ada puasa kafarah, ya. Nah, semua yang wajib itu kalau hutang maka bisa dilunasi oleh walinya. Dan yang dimaksud wali itu adalah ahli warisnya. Tapi tidak harus ahli waris, siapapun yang melunasi hutangnya tidak ada masalah. Sama dengan utang yang lain ya, dilunasi oleh orang lain sah. Karena Abu Qatadah ketika melihat ada seorang sahabi mati dan meninggalkan hutang dan Nabi tidak mau mensolatkan jenazahnya, Abu Qatadah mengatakan ad-dinaroni alaiya, udah hutangnya saya tanggung. Dan Nabi mengizinkan, padahal tidak ada hubungan kerabat dengan Abu Qatadah. Maka demikian juga di sini. Dan terus kenapa Nabi mengatakan waliyuhu ya kharaja makharajal walid, biasanya yang melunasi itu walinya. Dan kolak di dalam jalan menuju Ramadan, pengamat sahabat itu akan mengambil. Ut'ima anhu, nah ini dalil bagi yang mengatakan bayar fidyah tidak bisa diganti dengan puasa. Wa in kana alaihi nadrun qada'an waliyuh, yakni bisawm. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad sesuai riwayatnya Ibnu Abbas. Jadi harap dimaklumi kalau Imam Abu Daud itu sering menampilkan mazhab Hambali karena beliau adalah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di sini beliau menguatkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dengan pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini yang perlu kita ketahui ya. Kenapa kok Imam Ahmad itu sering kali ditanya satu masalah jawabannya 2, 3, 4. Itu beliau menjawab seperti itu bukan karena ragu-ragu, bingung, bimbang, bukan. Karena beliau itu menyesuaikan dengan riwayat yang beliau dengar. Ada riwayat dari Ibnu Abbas begini, ya, beliau jawab sesuai riwayat itu. Nanti ada orang lain tanya, beliau jawab dengan sesuai riwayat yang lain. Jadi itu justru adalah hazanah keilmuan Imam Ahmad. Bukan beliau bingung, bukan ya. Tapi beliau ingin menyampaikan bahwa ada riwayat begini, ada riwayat begini. Sayangnya beliau itu tidak mengatakan ini pendapat Ibnu Abbas, ini pendapat Abu Sa'id, gak begitu. Langsung beliau dalam bentuk fatwa. Nah, ketika kita cari dalam kitab-kitab asar-asar para sahabat, ternyata manhajnya Imam Ahmad dalam menjawab adalah seperti itu tadi, salah satunya. Asrudus saum, aku berterus-terusan di dalam berpuasa, jadi mutabah dalam puasanya. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh orang safar itu berpuasa, dan ini ijma para ulama selain Zahiri. Kalau Zahiri berpendapat tidak boleh safar itu berpuasa,
karena Allah mengatakan dalam Al-Quran fa'iddatun min ayyamin ukhar, berarti harus tidak puasa kata mereka. Kalau jumhur memahami ayat itu fa'aftara fa'iddatun, siapa yang safar kemudian berbuka, nah baru dia itu wajib untuk mengganti. Jadi kalau tidak mokal ya berarti dia tidak mengganti. Dan para ulama berselisih pendapat mana lebih utama, apakah puasa ataukah berbuka. Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, lebih utama berbuka karena kita mengambil rukhsah. Pendapat yang kedua, lebih utama puasa karena Nabi pernah puasa pada saat sangat dahsyat panasnya. Pendapat ketiga, tidak ada lebih utama, semuanya sama. Dalilnya hadis ini, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Pendapat yang keempat yang saya pilih, bahwasanya yang lebih utama adalah yang lebih ringan karena Allah membahas masalah itu dalam Quran dan Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kalau nanti dari sini ke Cirebon pulangnya dengan naik sepeda ontel, maka nanti lebih bagusnya iftar. Kalau nanti dari sini ke Cirebon naik kereta api dingin, ada AC-nya ya kan, nah lebih bagusnya nanti puasa. Karena kalau nanti iftar malah susah. Coba nanti di kereta makan, orang-orang bilang apa? Cadel orang puasa ini. Betul. Muhammad bin Abdullah Asami yaqulu an abaru asaru untuk diqala lakum fi rasulillah Isa bidahri wa alihi Isa alaihi wa alihi inna wajib masa kali ada syahriya Ramadan wana tiduklah karena syafan bagi kalian asing mengerti Allah awal kalian dengan Tuhan akhirahu walaupun muslimin apa asing mengerti Allah akan mengerti Allah Allah mengerti kasihkan yang Nah ayat dari kasyita ini menunjukkan apa? Derajatnya sama, tidak ada satu lebih utama daripada yang lain. Kata-kata u'ahlijuhu asta'miluhu, saya pakai, maka tafsirannya adalah usafir alaihi wa akrihi, saya safar di atasnya dan saya juga menyewakannya. Kira itu arti asalnya sewa ya. Adapun yang dimaksud di sini apakah syiah ataukah yang lain, enggak ada syaratnya, enggak ada. Ya. Ini juga pendapat yang menguatkan sama saja, tidak ada bedanya. Ini juga menguatkan pendapat yang sama saja. Nah, musabbihun akan menyerang pagi-pagi. Ya, jadi lebih utama tidak puasa apabila dibutuhkan kekuatan, seperti misalnya untuk perang. Tapi ketika kondisinya sama saja, nah maka hukumnya juga sama saja. Karena tadi minas shaim wa minal muftir, berarti derajatnya sama. Kemudian tadi ada mukibbuna alaih, mereka berkerumun kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Dan ini keharusan kita kalau bertemu dengan ulama, kita kerumuni dia untuk kita cari ilmunya. Bab ikhtiyaril fitrah. Nah, ini pendapat yang kedua, memilih berbuka puasa daripada berpuasa, alias lebih afdal berbuka. Apa dalilnya, teman-teman? Yudhallal alaih, dinaungi karena dia pingsan gara-gara apa? Nekat puasa padahal keberatan. Nah, puasa dengan memaksakan diri seperti itu laisa minal bir. Dan hadis ini diriwayatkan dengan dua lafal. Yang pertama seperti ini, yang kedua pakai alif mim pengganti dari alif lam. Laisa minam birrim siyamu fim safar. Ini satu logatnya orang-orang Arab. Nah, Rajulin min Bani Abdillah. Nah, jadi ini bukan Anas bin Malik yang terkenal. Maka Anas bin Malik itu ada dua dari sahabat Nabi SAW. Setelah hafat nafsi maka menyesal diriku, yaitu mengatakan ya lafah, waduh nyeselnya saya. Ya, karena ta'amnya Nabi pasti apa? Barokah. Dan ada kaidah mengatakan ta'amul jawad barokah wa ta'amul bakhil sebaliknya. Apa sebaliknya? Ya, karena orang bakhil kalau ngasih itu yang sudah basi-basi itu dikasihkan. Kalau orang yang jawab, nah masih bagus dikasihkan. Dan hadis ini dalil bahwasanya lebih bagusnya kita itu iftar, karena Nabi saja iftar, ya kan. Sekarang pendapat berikutnya, babun fi man ikhtara shiyam, yang mengutamakan puasa. Nah, Nabi kata Allah pada sampai selasa tiba di Jawa di Tuhan yang ketiga hatta in asana dan dia tahu ala rasul. Kau-kau ala rasul. Ini kita hari mati nasa ingatlah Rasulullah SAW aktsari kanawaha. Nah, ini Nabi pilih puasa padahal sangat panas, menunjukkan lebih afdal puasa. Dan hadis ini menunjukkan kelebihannya Ibnu Rawahah karena dia kuat untuk puasa padahal sangat panas sekali. Apakah ada fadilahnya puasa ketika perang seperti ini? Ada. Rasulullah SAW bersabda, ba'adallahu bainahu wa bainan nari sab'ina kharifan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi melakukan yang paling afdal. Nah, hamulah. Barang siapa yang memiliki hamulah, kendaraan, tahwi ila, yang dia itu bisa mengantarkan dia ila shiba'in, kepada kekenyangan. Maksudnya apa? Man kanat lahu hamulah tahwihi ila hali shiba'in wa rawahiyatin aw ila maqamin yaqdiru ala shiba'i fihi wa lam yalhaqhu fi safarihi masyaqqatun.
Jadi siapa yang punya kendaraan, kemudian kendaraannya bisa menyampaikan dia kepada satu tempat sehingga dia bisa kenyang di situ, maka dia wajib puasa Ramadan haitsu adrakahu. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk ikhtar shauma. Nah, ini juga dhaif. Nah, adapun pendapat yang terakhir tidak disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalilnya, yaitu bahwa yang lebih utama adalah yang lebih lebih mudah, karena dalilnya dari Al-Quran, sementara di sini hanya membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW. Nah, dalil pendapat tersebut adalah pendapatnya Umar bin Abdul Aziz yang dipilih juga oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan karena dulu ketika muda saya lebih banyak membaca kitab-kitab Syekh Albani, Syekh Utsaimin, maka Syekh Muqbil, maka secara tidak langsung ya pendapat yang saya pilih rata-rata adalah yang menjadi tarjihannya tiga ulama tersebut, ya, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil. Itu ketika masih di pesantren dulu. Nah, Fustat yang dimaksud di sini adalah nama tempat. Jadi bukan fustat yang artinya kemah. Karena fustat itu biasanya diartikan kemah ya, tapi di sini adalah nama tempat. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya falam yujawizul buyut hatta da'a bisufrah. Dia belum melewati rumah-rumah di kota tersebut, dia sudah meminta sufrah, yaitu beri untuk makanan. Qultu alasta tarabi, kan kampung-kampungnya, kita belum keluar dari kampung kita, masih kelihatan rumah ini. Ya, maka dia mengatakan ini sunnah Nabi SAW. Dan ini masalah khilafiyah. Tapi kita pakai pendapat yang hadisnya sahih ini. Silahkan, meskipun kita masih berada di kampung kita, kalau kita mau berbuka padahal belum berangkat safar, boleh. Misalnya berangkat safarnya jam 6 misalnya pagi kan ya. Nah, sementara kita makannya jam 5 habis subuh. Habis subuh minta kopi. Kok ngopi gimana? Kan kita mau safar, bukan belum berangkat, enggak ada masalah. Dan ini dibedakan antara sholat dengan puasa. Kalau salat qasar tidak bisa dimulai kecuali idza kharaj, kalau sudah keluar dari perkampungan kita. Nanti di sini Sukoharjo, keluar ke utara masuk Solo, itu baru boleh mulai qasar. Tapi kalau qasar masih di Manang sini nggak bisa. Tapi kalau iftar puasa hukumnya lain. Tapi tetap saja ini masalah khilafiyah, sehingga Imam Abu Dawud mengatakan mata. Itu pertanyaan adalah isyarat adanya khilafnya. Uqbah wadhalika salasatu amyal. 3 mil itu berapa? 1,5 kilo dikali 3, 4,5.
ثم إنه أكثر معلومات وقال يقرأه ويكتبه فلما رجع إلى قريته قال له الله لقد رأيت اليوم أنزل ما كنت أظن أن يكفره إن قومك رأيتوا أن سبيلك لا سلام أتقي يقول ذلك الذين صاموا ثم قال إن ذلك اللهم أعطني. Ini dalil bagi yang qasar ataupun iftar pada jarak 3 mil. Enak aja. Dhaif nggak bisa dijadikan dalil ini. Dan ini dalil bahwasanya kalau kita berangan-angan kematian karena musibah agama itu boleh, bahkan para ulama mengatakan mustahab. Allahumma qbidni ilaik, ya Allah matikan saya saja. Karena orang-orang itu sudah jelek agamanya. Ini musibah agamanya. Nah, kalau musibah dunia maka yang berlaku adalah hadis la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Nah, di sini Qabah itu satu tempat di dekat Madinah dari Awali. Fihi amwalun li ahli Madinah min torfaihi. Di situ ada pohon-pohon torfa. Sayangnya di sini tidak disebutkan berapa jaraknya antara Qabah dengan Madinah itu. Tapi ringkasnya dekat karena apa? Qurbal Madinah, di dekatnya kota Madinah. Hanya saja tidak disebutkan dari kilonya itu. Maka ringkasnya kalau dekat tidak boleh, atau istilahnya itu safar qasir. Nah, itu tidak boleh melakukan qasar atau iftar. Boleh enggak seperti itu? Nah. Ya, karena kullahu itu enggak mungkin. Memang malam puasa, enggak kan? Padahal Ramadan itu mencakup malam dan siang. Berarti kamu bohong itu kalau mengatakan kullahu. Atau dilarangnya karena tazkiyah, ya, soal suci, ya, menceritakan amalan. Tapi hadisnya dhaif. Sehingga ringkasnya kalau seseorang mengatakan sumtu Ramadan kullah gimana? Boleh. Karena kata-kata kul itu tidak harus kul. Misalnya kullu bid'atin dhalalatun oleh para ulama, oleh Imam Syafi'i dibagi dua, bid'atun hasanah dan bid'atun sayyi'ah. Kalau dia itu wafaqa asy-syari'ah maka wafaqa sunnah maka hasanah. Kalau dia itu khalafa sunnah maka sayyi'ah. Seperti Taurah di sini, ini bid'ah, ini enggak ada di masa Nabi. Ya kan? 3 bulan kata Abu Dawud, mana dalilnya? Tapi ya enggak ada masalah, ini talabul ilm, ini wafaqa sunnah, enggak ada masalah, bid'ah hasanah. Nah, maka di sini kullahu yani aktsaruhu. Nah, babun fi shaumil idain. Nanti tahta jilal mir sama. Aula. Itu tahta sebab saya takut awal. Nahanya ini adalah haram, dan 5 hari yang haram untuk puasa dalam 1 tahun. Selain itu larangannya semuanya hanya makruh saja. Nah, 5 hari ini adalah dari bab ini dan dari bab berikutnya. Nah,
Soma itu adalah dulu sudah pernah kita bahas ya, berkerubut sehingga kita susah untuk mengeluarkan tangan kita karena berkerubut tadi. Dan soma ini bisa haram bisa makruh. Kalau menyebabkan auratnya terbuka maka haram. Kalau hanya menyebabkan susah tangannya keluar, menyusahkan diri, ini makruh. Adapun ihtiba ini kenapa nggak boleh? Karena kalau hanya satu kain terlihat auratnya, sehingga larangannya bukan karena ihtibanya tapi karena terlihat auratnya itu. Kemudian salat ba'da asar tidak boleh, ini sudah kita bahas dulu bahwa tidak bolehnya kalau sudah kuning mataharinya. Adapun masih putih nggak ada masalah, dan itu sudah lewat pada kitabus shalah. Sekarang 3 hari yang haram puasa. Kenapa haram? Karena yang mutasil juga ayyamu idin sebagaimana hadis berikutnya. Hari Arafah boleh puasa apabila dia tidak wukuf di Arafah. Tapi kalau dia wukuf di Arafah maka lebih baiknya tidak puasa, karena dihasungkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dahulukan apa yang menjadi amalan paling afdal pada hari tersebut. Kemudian zahir hadis ini menunjukkan bahwa Yaumul Arafah itu lebih baiknya kita tidak puasa secara mutlak, ya kan? Tetapi dalam hadis yang lain kita mendapatkan dalil dihasungkan puasa pada hari Arafah. Nah, maka kita menggunakan kaidah al-mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyadi. Nah, di sini hukumnya makruh karena yang haram cuma 5 tadi. Dan ini larangannya adalah apabila kita mengkhususkan Jumat karena Jumatnya. Tapi kalau bukan karena Jumatnya tidak masalah. Misalnya puasa Jumat saja, kenapa ngepasi Arafah? Gak ada masalah. Ngepasi Asyura silakan. Atau anti guru TPA guru TK setiap hari teriak haus, liburnya hari Jumat, makanya bisanya puasa sunnah hari Jumat, gak ada masalah. Karena bukan karena Jumatnya itu. Liha'a inabah, kulit anggur. Al-ahad yang as'ulah wujud wujud. Qumu hatta ana aqum. Saya
Berapa mas? Kelas. Dan sanasna qaidah jadidah. Man na'asa fi dars zawwajnaha rajulan saminan qawiyan aswad ja'ab kabirul batn. Jahit atau la? Ma'ana khafif laysa samin. Baik. Jadi ini hadis menunjukkan apa? Tidak boleh puasa hari Sabtu, tetapi dipahami oleh Imam Abu Dawud ini adalah puasa hari Sabtu tok. Kalau puasa hari Sabtu plus Jumat boleh sebagaimana hadis yang sebelumnya tadi. Tetapi meskipun hadis ini sahih, tetapi mansukh sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan Imam Malik mengatakan hadis ini mungkar. Maka hadis ini kesahihannya diperselisihkan. Ada yang mensahihkan sebagaimana Abu Dawud, ada juga yang mendhaifkan sebagaimana Imam Malik rahimahullahu taala. Maka hadis ini mukhtalafun fihi. Nah ini menunjukkan bolehnya puasa hari Sabtu, karena Nabi mengatakan aturidina an tusuma qadan, yaitu yaumul Sabt. Maka yang dimaksud Abu Dawud rukhsah fi dzalika, yani dzalika shaumus sabt, bukan takhsisus sabt. Hadithun himsiyun, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Hims. Tapi mau diriwayatkan oleh orang-orang Hims saja nggak ada masalah kalau sahih. Hanya sayangnya hadis ini mansukh tadi. Kadhibun, ya ini apa, bahwa Imam Malik mendhaifkan hadis ini sedhaif-dhaifnya sampai mengatakan kadhibun. Babun fi shaumid dahri tatawuan, puasa sunnah sepanjang masa. Shaumud dahri yaitu shaum kulla yaum. Boleh atau tidak? Nah, fadhal. Berarti boleh atau tidak?
karena tidak ada gunanya. La shoma sama dengan tidak puasa, wala aftara sama dengan tidak berbuka. Sama dengan tidak puasa artinya nggak ada pahalanya. Sama dengan tidak berbuka artinya apa? Zahirnya memang dia tidak berbuka setiap hari puasa, tapi pahalanya nol, sehingga la shoma. Hanya saja ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas ulama, shaumud dahr, setiap puasa setiap hari boleh apabila 5 hari yang diharamkan tadi tidak puasa. Sehingga yang dilarang oleh Nabi menurut jumhur itu bukan puasa setiap hari saja, tapi puasa setiap hari plus 5 hari yang diharamkan tadi. Kalau puasa setiap hari tanpa 5 hari yang diharamkan, nah, maka masih diperbolehkan, itu jumhur. Mengatakan yang masuk dalam misal kalau masuk mengapa sekarang para yang Rasulullah mereka punya mengambil istri rumah para Allah itu sudah dipahami kalau ya Rasulullah pakai punya Yesus mengambil istri rumah kalau dari pasal mutawal kalau ya Rasulullah pakai kau punya Yesus mengambil istri rumah kalau tapi Tuhan tubuh tidak itu aku dikalungi atau dibebani hal itu. Maka Rasulullah SAW adalah pemimpin di sehari Ramadan ila Ramadan fahad Rasulullah sehari pun Islamu kata ini atas itu Allah al-Iqab berdasarkan satu katamu berdasarkan itu katamu dasar mulia Rasulullah ini atas itu Allah al-Iqab berdasarkan itu katamu. Ya, jadi puasa Arafah lebih afdal daripada puasa Asyura. Kenapa? Karena puasa Arafah itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara puasa Asyura itu sunnahnya Nabi Musa alaihi wassalam. Dan Nabi Musa itu kalah afdal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kata-kata tidak nanti berkata Allah ya Rasulullah Allah ayat asal mengenai iklim yang nyahmi Allah dulu terwakil di undian yang Quran. puasa hari Senin sebabnya 2. 1. Hari kelahiran Nabi dan hari mendapatkan wahyu pertama kali. 2. Hari di mana amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang lain. Kalau puasa Kamis sebabnya 1, yaitu diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diambil dari Al-Qur'an. Atau Rasulullah SAW berkata alam mu'atif anda kataku aku mengenailah aku mengenailah bahwa pasti itu kalau namanya Rasulullah aku berkata Allah sembarang masih waktu langsung menekan Islamnya secara sekaannya kepada kami hanya itu siang sekarang Allah kemudian Rasulullah ini hatiku Bukti ya Bu. ini hatiku Allah menjadikan Allah pasti nyaman waktu nyaman Allah pasti ini hatiku akan menjadikan Allah pasti nyaman waktu nyaman Allah akan Islam Allah yang masih tahu untuk tidak itu akan menjadikan kepada salah dalam menjadikan La afdala min dzalik, tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Nabi Daud. Kenapa? Kok bisa puasa Nabi Daud lebih afdal daripada orang yang puasa setiap hari? Kan puasa setiap hari itu kan lebih berat karena lebih banyak amalnya. Maka jawabnya adalah karena puasa setiap hari itu tidak lebih berat daripada puasa Daud. Kalau orang puasa setiap hari, maka jadwal makannya itu sudah berubah sehingga dia tidak merasakan kelaparan karena sudah dia ubah jadwal makannya. Seperti kalau engkau biasa makan jam 7 pagi ya, nah nanti diubah jam 9 itu udah kelaparan. Kalau udah biasa jam 9 makan, nah jam 7 masih belum lapar. Nah, ada pun kalau orang yang puasanya sehari puasa sehari tidak, maka ketika dia tidak puasa itu kondisi perutnya kembali normal.
Nah, besok puasa berat lagi, besok tidak puasa normal lagi, terus seperti itu sehingga menjadi lebih berat dan lebih besar pahalanya. Kemudian kalau satu person akhirnya Anjir kata Bahiliyah an Abi Kalau an tahu aminah Anahu asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Semua tolakah fa'atahu pada salahnya Bapak sama ya Rasulullah wahai Rasulullah Faqala ya Rasulullah amma ta'ifuni qala humma anta qala amal hadiri yadi itu fa'awal awal qala amma hadiyaka faqatum dah salahnya qala ma'aqadu ta'amati la tunaini minkum qaratuka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima adat anasa thumma qala simsyahu sabri wa yawma min kulli syahrin qala ditintain nabi kuwatan qala sebenarnya ini qala ditin qala sentara setahun qala ditin qala sunnah batu minahulu batu qala biasa bicara pada masalah. Hadis ini bicara tentang puasa di bulan haram, tetapi hadis yang dhaif. Tetapi apakah ada fadilahnya puasa di bulan haram? Fadilahnya dari sisi bulan haram adalah bulan yang utama, dan para ulama mengatakan amalan di waktu yang utama maka menjadi utama, itu saja. Adapun hadis ini dhaif. Kemudian yang dimaksud summinal hurum, puasalah dari sebagian bulan haram, watruk, dan tinggalkanlah, ay sum minha ma syi'ta, kamu lakukan puasa dari sebagian bulan itu terserah kamu. Wa asyara bil asabi' thalathah ila annahu la yazid ala thalathil mutawaliyat, dan beliau isyarat 3 jari, maksudnya jangan lebih dari 3 hari berturut-turut. Wa ba'da thalathi yatruk, nah kalau sudah 3 hari maka tinggalkan. Jadi sum minal hurum 3 hari, watruk jangan lanjut lagi, kalau mau puasa lagi silakan puasa lagi gitu. Nah itulah yang dimaksud apa, sum minal hurum watruk. Kemudian di sini sebab kedhaifannya siapa ini ya? Saya ingat ini kedhaifannya adalah Mujibah al-Bahiliyah. Nah, kita cek ya dalam kitab Taqrib, Mujibah al-Bahiliyah. Mujibah al-Bahili la yu'raf. Nah, ini penyebab apa? Kedhaifannya. Qila hiya min as-sahabah. Qila berarti enggak kuat. Nah, maka sebab kedhaifan di sini Mujibah al-Bahiliyah ini. Nah, dan bulan haram itu ada 4 ya, thalathatun syardun wa wahidun fardun, 3-nya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1-nya adalah sendiri, yaitu Rajab Muharram. Kemudian qala satu Muharram. Kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah tidak ada mana Syahrillah Muharram. Adalah salat adalah salat yang lain. Kami akan berjumpa Syahrin qala Nabi. Para ulama berselisih pendapat apa bulan paling afdal dari bulan-bulan haram. Pendapat pertama Muharram lebih afdal, dan ini dalilnya. Afdalus syiyam syahrullah al-Muharram. Kemudian para ulama berselisih pendapat apa itu afdalus syiyam. Pendapat pertama Muharram sesuai hadis ini. Pendapat kedua afdalus syiyam itu adalah puasa Sya'ban dan Syawal, karena dia menyertai puasa yang wajib yaitu Ramadan. Sehingga hadis ini ditafsiri oleh mereka yaitu afdalus syiyam ba'da Ramadan wa tawabi'iha atau warawatibiha. Demikian juga hadis atau kalimat berikutnya ya, afdalus shalah. Apa itu afdalus shalah? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama tahajud itu afdalus shalah berdasarkan hadis ini. Pendapat kedua salat sunnah rawatib itu yang paling afdal, sehingga hadis ini ditakwili.
yaitu afdhalus sholati ba'da mafrudati wa tawabi'iha atau warawatibiha. Saya lebih suka pendapat yang pertama, bahwa yang paling afdal itu adalah tahajud. Kenapa? Rasulullah bersabda, ajruki ala qadri nasabik, pahalamu sesuai lelahmu. Semakin berat amal, semakin besar pahala. Mana lebih berat? Rawatib atau tahajud? Tahajud lebih berat. Buktinya yang melakukan tahajud lebih sedikit daripada yang melakukan rawatib. Rawatib banyak banget yang melakukan. Tidak ada satupun hadis sahih tentang puasa Rajab secara khusus. Adapun hadis ini tidak bicara tentang puasa Rajab. Ini biasa bicara tentang puasa secara umum. La yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum. Ini namanya puasa sunnah mutlak. Kenapa beliau lebih suka puasa di bulan Sya'ban? Karena dua sebab. Yang pertama, orang-orang pada lalai pada bulan tadi. Yang kedua, itu bulan diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengangkatan amal manusia itu ada 3 macam ya. Yang harian itu pagi sore, yang pekanan itu Senin Kemis, yang tahunan itu adalah bulan Sya'ban, sebagaimana hadis riwayat Baihaqi. Nah, jadi harus muwazanah, harus imbang ya. Jangan sampai ibadah mengalahkan atau mendolimi hak orang lain. Ada orang bertanya, mana yang lebih diutamakan, haknya Allah atau haknya manusia? Ya, kalau lebih diutamakan haknya Allah, tetapi tadi harus muwazanah, tadi tidak boleh mendolimi salah satunya. Nah, puasa 6 Syawal ini sunnah menurut jumhur, bid'ah menurut Imam Malik rahimahullah. Bisa jadi beliau belum mendengar hadis ini. Dan kata-kata sittah min Syawal ini diperselisihkan. Pendapat yang masyhur harus Syawal. Pendapat sebagian Malikiyah tidak harus Syawal. Bulan apapun bebas. Dan ada pun kenapa Nabi mengatakan Syawal ini karena untuk memudahkan orang. Yaitu kalau engkau sudah biasa puasa selama 1 bulan Ramadan, engkau disuruh nambah 6 itu mudah. Tapi kalau sudah lama nggak puasa, tiba-tiba disuruh puasa 6, beratnya bukan main. Maka ini dihasunkan Syawal supaya apa? Mudah. Kalau pendapat pertama tadi harus Syawal, sehingga pahalanya beda. Andaikan kita puasa 6 Syawal dibandingkan puasa 6 Dzulqa'dah, beda. Bedanya apa? Yang 6 Syawal itu faka'annama shomad dahra fardhan, seolah-olah puasa wajib juga. Jadi nilainya puasa Syawal sama dengan puasa wajib. Tapi kalau puasanya dipindah di Dzulqa'dah, maka nilainya puasa sunnah, pahalanya itu pahala sunnah.
Nah, adapun kenapa orang yang puasa 6 Syawal sama dengan puasa setahun? Karena satu dilipatkan 10, sehingga puasa 1 bulan Ramadan sama dengan 10 bulan, puasa 6 hari sama dengan 60 hari alias 2 bulan, 10 tambah 2, 12 pas tahun. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat juga, apakah wanita yang haid itu mendahulukan puasa Ramadannya ataukah puasa Syawalnya. Yang pertama mengatakan puasa Syawalnya karena dia itu mudayyak, yaitu waktunya sempit, hanya Syawal. Sementara yang qada Ramadan itu waktunya muasa sampai Ramadan berikutnya. Nah, pendapat yang kedua bahwa yang wajib itu yang didahulukan karena amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah amal wajib. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alaih. Nah, pada ini puasa sunnah mutlak yang yasum hatta nakula yaftir. Jadi kalau pas semangat puasa terus, namanya sunnah mutlak. Nah, kullah ini mubalaghah. Ini fadilahnya sama, masih nekat puasa padahal sudah tua. Babun fi shaumil 10, puasa 10 yaitu 10 Dzulhijjah, dan yang dimaksud itu 9 karena tidak mungkin kita puasa 10 hari karena tanggal 10-nya itu haram puasa. Maka disebut asyr, itu maksudnya apa? Dibulatkan. Ini menunjukkan bahwa Nabi puasa 9 hari awal Dzulhijjah. Tapi hadis ini diperselisihkan derajatnya. Kalau Syekh Albani mensahihkan. Ya, ini sebenarnya tidak bicara tentang puasa, tapi kata-kata al-amal shalih itu mencakup puasa, sehingga kalau mau puasa di 9 awal Dzulhijjah ya pahalanya besar. Ya, kalau engkau bukan ahli puasa sehingga kalau puasa malah tidur terus, ngantuk terus, ya sebaiknya tidak usah puasa, yang penting amalnya kuat nih. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, inni la atruku shaum li'annahu yud'ifuni 'anil Qur'an. Jadi lebih afdal memperbanyak tilawah Quran menurut Ibnu Mas'ud daripada puasa tapi malah tidur dan tidak bisa membacanya. Karena satu huruf atau satu katanya dalam Quran dilibatkan dalam menjadi 10. Tapi bisa juga dibantah, loh puasa itu innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Padahal nggak bisa dihitung. Masing-masing punya kecenderungan lah, terserah, yang penting amal. Nah,
Muslim. Nah, ini sebaliknya. Karena kata kolak lara Rasulullah SAW seiman al-syafatu. Al-alim hujjatun ala man la ya'laman. Kemudian kolak aku bisa mengarahkan di arafah. Makruh karena apa? Menyebabkan lemah dari ibadah. Karena kata kolak kalau ia tinggalkan pribadi pada tanahnya Rasulullah SAW nah engkau mengarahkan di arafah. Ya, kalau di luar Arafah maka malah dilangsungkan. Karena itulah para ulama mengambil suatu kaidah ya, bahwa amal yang paling afdal di suatu waktu itu adalah yang dituntut padanya. Afdalul a'mali fil waqti ma tuliba fi. Apa yang dituntut ketika engkau wukuf di Arafah? Zikir, ibadah, ya sudah, jangan puasa. Nah, oh iya, hadis yang sebelumnya tadi dhaif ya, yang melarang tadi. Tapi isinya apa? Sesuai dengan kaidah-kaidah yang lain, bahwa itu tadi lebih afdalnya kita beramal apa yang dituntut. Nah, dan sesuai juga dengan perbuatan Nabi SAW, beliau tidak puasa. Nah, Asyura menurut jumhur tanggal 10 Muharram, menurut sebagian 9 Muharram. Asyura itu di Makkah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, taba'an lisyara'is sabiq, mengikuti syariat yang sudah lama dulu, karena mereka itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendapat yang kedua, syukran ala dhahabil al-jadb, bersyukur karena lenyapnya paceklik. Jadi suatu saat mereka itu terkena paceklik. Begitu selesai paceklik, mereka syukur kepada Allah sehingga mereka puasa pada hari Asyura itu. Nah, kalau benar cerita ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy meskipun kafir itu lebih afdal dalam bab syukur daripada orang-orang Indonesia meskipun muslim, karena mereka mensyukuri kemerdekaan dengan hura-hura, foya-foya, bahkan dengan lomba yang maksiat, ya kan, makan kerupuk digantung itu maksiat karena menyerupakan diri dengan kambing. Kemudian lomba begitu sepak bola bapak-bapak dengan memakai androk ibu-ibu, nah, itu juga adalah lelucon yang berdosa seperti itu. Maka kalah dengan orang-orang kafir Quraisy yang kafir dari sisi cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di situ disebutkan wa turika Asyura, itu maksudnya turika wujubuhu, bukan ditinggalkan syariatnya sama sekali, karena masih disyariatkan sampai hari ini. Nah, min ayyamillah, dari hari-hari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun pada hari Asyura, dan konon Nabi Nuh itu juga di hari Asyura, dan banyak lagi nabi-nabi yang lain seperti Nabi siapa itu Yunus dan yang lain-lain.
Nah, Tapi ini kalau satu barunya adalah Asyura ini mutasi. ini pendapat yang syadz. Nah, Nabi di atas yang ini Rasulullah Nabi SAW yang Asyura antara Nabi SAW kalau ya Rasulullah Nabi SAW saat menyebut nama salah. Maka Rasulullah SAW dari belakang akan menyebutkan sembilan nama kasih. Karena tidak menyebutkan hati yang Rasulullah SAW. nah, perkataan beliau sumna yaumat tasik ini bukan berarti Asyura tanggal 9, tapi maksudnya beliau ingin menambah puasa Asyura tanggal 10 dengan puasa tanggal 9 yang disebut puasa Tasu'a. Tapi sayangnya Nabi belum sempat melakukan karena sudah wafat. Sehingga sebagian masyayikh mengatakan itu namanya sunnah iradah. Nah, Kalau ada itu Ibn Abbas bahwa ditawasikan kita harus masjid di Masjidil Haram pasal asali yang dilakukan Fakala ibaratkan sembilan yang Muharram Fakta Kainakana yang masjid pasal fa'asbih sha'iman. Kalau nanti tanggal 9 datang puasalah. Nah, berarti apa? Asyura itu tanggal 9. Padahal maksud Ibnu Abbas tidak begitu. Kamu kalau mau puasa Asyura ya, hitungan nanti tanggal 9 puasalah supaya tidak sama dengan Yahudi yang puasa sehari. Sehingga kamu puasanya 9 10. Maka ringkasnya puasa Asyura itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, puasa tanggal 3 hari, 9, 10, 11. Karena semakin banyak amal, semakin besar pahala. Tingkatan yang kedua, puasa tanggal 9 dan 10, satunya sunnah beliau, fi'liyah, satunya sunnah iradah tadi. Tingkatan yang ketiga adalah puasa Asyura tanggal 10 dan 11 supaya tidak menyerupai Yahudi. Tingkatan yang terakhir puasa tanggal 10 saja, dan itu boleh karena niatan kita bukan menyerupai Yahudi tapi untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis akhir zid wahidan. Faqduhu berarti wajib kan, tapi hadis ini dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faqad saqatatil aqlam wa huwa dalilun mu'as. Naktabi bina. Ya Raisah, kam bagian minal fulus? Aina Raisah?